Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurja Sendayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurja Sendayati. Saya Khalifah Ramadhani. Untuk saya di sini saya akan mempresentasikan pengungkapan laporan keuangan. Definisi pengungkapan itu secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Menurut Evans tahun 2003, pengungkapan adalah menyampaikan informasi dalam laporan keuangan, termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Fungsi atau tujuan pengungkapan. Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Telah disinggung bahwa investor dan kreditor tidak homogen, tetapi bervariasi dalam hal kecanggihannya atau sophistication. Menurut Hendrickson tahun 2002, tujuan pengungkapan adalah untuk menyajikan informasi yang signifikan dan relevan kepada pemakai laporan keuangan untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan cara terbaik yang mungkin dengan pembatasan bahwa manfaatnya harus melebihi biayanya. Ada beberapa tujuan. Yang pertama bagi melindungi. Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang lain perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomi yang melandasi suatu statement keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil atau terbuka atau unfair. Dengan tujuan ini, tingkat atau volume pengungkapan akan menjadi tinggi. Yang kedua adalah tujuan informatif, dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi menyusun standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan. Tujuan kebutuhan khusus. Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju, sementara untuk tujuan pengawasan informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci. Klasifikasi tujuan di atas lebih menggambarkan penekanan atau orientasi badan pengawas. Tujuan perlindungan dan informatif keduanya harus dilayani. Fleksibilitas dan elaborasi dari pengungkapan, kewajiban dan praktik-praktik pengungkapan korporasi dipengaruhi oleh jumlah hal, antara lain sebagai berikut: pengaruh pasar satu, pengaruh pasar modal. Yang kedua, dalam ekonomi yang kompetitif, pengungkapan korporasi merupakan sarana untuk menyalurkan akuntabilitas korporasi kepada para penyedia modal atau investor dan untuk mempermudah alokasi sumber daya untuk pemanfaatan yang paling produktif. Yang ketiga, suatu korporasi harus menarik modal dalam jumlah yang sangat besar untuk pembiayaan aktivitas produksi dan distribusi yang ekstensif. Oleh karena itu, pembiayaan internal ini sangat bergantung pada modal eksternal yang diinvestasikan oleh para investor pada sebuah korporasi. Regulasi pengungkapan mempercayakan
mencegah adanya penyalahgunaan dan kecurangan atau fraud oleh para pelaku pasar modal, terutama dalam masalah pengungkapan. Hal ini menjadi pemicu dibentuknya SEC dan dikeluarkannya Securities Act 1993 dan Securities Exchange Act 1934.